Hari ini UGJ Talks kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok inspiratif yang sangat-sangat luar biasa menurut dari pribadi tentunya dan juga sobat UGJ di rumah. Hari ini UGJ Talks kedatangan tamu Profesor Dr. Haji Mukarto Siswayo Dr. MSI selaku Ketua YPSGG. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terlihat segar ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar kegiatannya hari ini Pak. Amin. Bapak, sebelum kita bahas lebih mendalam terkait teknologi dan digital nih Pak, mungkin Dery ingin tahu sedikit kesibukan Bapak di luar kampus tuh apa Pak? Di luar ngurus kegiatan di yayasan terutama. Mungkin ada hobi yang sedang dikerjakan saat ini Pak, yang lagi ditekuni banget nih Pak. Ya, saya selain mengajar tentu kewajiban pokok sebagai dosen. Siap. Dan saya dipercaya sebagai ketua yayasan yang menaungi Universitas Swadaya Gunung Jati. Dan di luar itu tentu ya kegiatan-kegiatan personal, kegiatan-kegiatan pribadi, ya olahraga, ya hobi-hobi pribadi. Saya hobi nyanyi tapi Pak? di rumah. Ya, di rumah. Jadi untuk keseimbangan antara aktivitas yang begitu banyak dan juga ada refreshingnya begitu. Betul. Lagu apa nih Pak yang biasa? Oh, saya apa aja. Apa aja banyak. Saya apa aja ya, dangdut ya, pop ya, rock gitu. Intinya yang penting nyanyi gitu Nyanyi Pak ya. yang penting. Bapak izin, kita kan akan membahas tentang teknologi dan digital. Sebelum kita ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Sobat UGJ tentunya ingin lebih tahu nih. Apalagi kan sekarang Bapak kemarin mencanangkan bahwa kita UGJ akan menjadi kampus digital. Ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman juga ingin tahu nih Pak, terutama Dery juga ingin tahu, menurut sudut pandang Bapak, teknologi dan digitalisasi itu seperti apa sih Pak? Iya, begini. Saya akan berangkat dulu dari entitas kita sebagai kampus, sebagai lembaga yang memproduksi sarjana dan pasca sarjana dan magister, yang ini adalah sumber daya manusia yang tentu tujuannya kita memproduksi sarjana itu agar mereka bisa berkiprah, ikut serta dalam pembangunan yang terus sedang digiatkan di Indonesia ini, dan juga mereka bisa berkiprah selain di ranah di Indonesia, di mancanegara tentunya. Nah, kita semua tahu bahwa sekarang ini ya disebut dengan era disrupsi teknologi digital atau era industri 4.0, dan sekarang dikenalkan oleh Jepang sudah ke society 5.0. Tentu kita harus tidak bisa berdiam diri, melakukan hal yang konvensional saja, sementara teknologi digital dan hal-hal terkait dengan itu ya sekarang ini merambah dan ada di depan mata kita. Oleh karena itu, kampus harus dapat mengadaptasikan diri dengan perkembangan teknologi ini, harus dapat mengambil manfaat dari era disrupsi ini. Kita harus menjadi bagian dari pemain, ya, bukan hanya nanti menjadi bagian dari objek tetapi menjadi subjek. Nah, atas dasar itu saya katakan tadi kampus harus mengadaptasikan diri dengan kenyataan yang ada sekarang. Itu dasarnya. Yang kedua, kita tidak ingin lulusan kita ya hanya nanti berbekal selembar kertas yang disebut ijazah dan selembar kertas yang disebut transkrip nilai, tetapi mereka tidak atau kurang memiliki skill ya, hard skill maupun soft skillnya. Nah, oleh karena itu kita bertekad untuk mengadaptasikan diri dengan kemajuan teknologi digital ini dan bersiap kampus kita ini untuk menjadi kampus digital. Seperti itu latar belakangnya. Jadi tidak ada kata lain selain kita ikut serta di dalam gelaran disrupsi ini, di dalam begitu masifnya teknologi digital di sekitar kita.
Untuk apa? Sebagai tools, sebagai alat. Tentu tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa kita mempunyai skill yang memadai untuk mereka berkiprah di dunia usaha, dunia industri nanti. Baik, berarti artinya kita harus masuk ke dalamnya ya Pak ya. Kita Ya. harus mengikutinya, apa yang sedang terjadi saat ini kita harus coba beradaptasi dengan baik tentunya. Betul. Dan ini pun menjadi salah satu rintangan dan tantangan yang Bapak tentu harus hadapi di saat kepemimpinan saat ini ya Pak ya. Ya. Lantas apa nih Pak prinsip Bapak dalam memimpin di era perubahan saat ini Pak? Prinsip saya, tidak ada hal yang susah ketika kita punya niat dan semua mempunyai visi yang sama. Jadi saya mengajak rektor, seluruh pimpinan, dan tentu penetrasinya kepada para dosen dan tenaga kependidikan untuk nanti pada saatnya kita akan declare bahwa kita adalah kampus digital, dosen digital, tendik digital, dan mahasiswa digital. Tapi sekali lagi saya katakan, itu adalah alat, sarana menuju sesuatu yang diinginkan oleh semua, oleh stakeholder kita, mahasiswa dan orang tuanya. Baik. Begitu. Kemarin juga Pak, dari ada langkah kecil nih. Langkah yang Bapak lakukan adalah memberikan 100 lebih ya Pak kalau nggak salah itu Ya, TV, 112 Google TV ya Pak untuk kampus. Nah ini langkah apa lagi Pak? Langkah konkret apa lagi yang mungkin akan Bapak lakukan untuk menuju kampus digital ini Pak? Oke, jadi kita punya roadmap untuk menuju kampus digital, transformasi kampus menuju kampus digital. Kita punya roadmap dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun pertama, langkah awal, gebrakan pertama, kemarin kita sudah serahkan 112 televisi 85 in kepada rektor, kepada universitas sebagai sarana pembelajaran di kelas pengganti Infocus yang menurut saya sudah ketinggalan zaman. Jadi dengan sarana ini, dengan Google TV ini, pengalaman belajar mengajar di kelas menjadi lebih menyenangkan, satu. Yang kedua, dosen dan mahasiswa bisa lebih mengeksplor materi terkait dengan keilmuan yang sedang ditekuni. Ya, karena TV itu Google TV dan internet di setiap ruangan kita perkuat, maka dosen ketika misalkan memberikan pembelajaran terkait dengan sesuatu aplikasi atau platform tertentu, dosen bisa langsung explore di depan mahasiswa, langsung mengeksplor platform atau aplikasi itu. Dan ini pengalaman yang lebih menyenangkan. Yang kedua, ke depan itu kita akan semua mengarah kepada smart class. Dengan ini baru gebrakan pertama. Semua mengarah kepada smart class sehingga nanti proses belajar mengajar tidak hanya bisa diikuti oleh mereka yang berada di kelas, tetapi bisa diikuti oleh seluruh penjuru tanah air dan bahkan penjuru dunia. Kita akan menjadi kampus yang open, yang terbuka, yang mereka dari mana saja bisa mengikuti kuliah oleh karena sarana pembelajaran sudah sangat memadai. Luar biasa sekali Bapak. Kita akan menuju smart class ya Pak ya. Ya. Tentunya sobat UGJ di rumah juga sangat senang nih Pak mendengarnya. Apalagi sekarang kan UGJ juga sangat nyaman. Kelasnya sangat nyaman, didukung dengan fasilitas yang lengkap juga. Akhirnya sekarang kemarin langkah awal Bapak adalah memberikan TV, Google TV ya untuk pembelajaran di kelas, ditambah visinya ke depan akan menjadi smart class. Ini tentunya sobat UGJ di rumah sangat senang sekali nih Pak. Karena kan mahasiswa kita juga kebanyakan kita sudah merambah ke kancah internasional juga ya Pak ya. Iya. Sangat luar biasa sekali. Akhirnya nanti mungkin jejaring kita di internasional bisa semakin lebih banyak juga ya Pak ya? Ya, karena itu salah satu yang menjadi tantangan kita ya. Jadi ke depan itu setelah kemarin itu belum seberapa soal sarana televisi itu baru satu. Berikutnya adalah kita akan melakukan upgrading ya, updating dan upskilling para dosen dan tenaga kependidikan ya, agar mereka mempunyai kemampuan literasi digital yang lebih ya, mengikuti apa yang sedang kita akan lakukan ke depan ini. Jadi langkah kedua itu. Langkah yang ketiga adalah tentu dengan begitu kita akan membangun universitas, akan membangun jejaring yang lebih luas lagi dengan
instansi pemerintah dan swasta dalam maupun luar negeri, dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, yang juga dengan dunia usaha, dunia industri. Karena kita ke depan, ini nih yang mau saya sampaikan juga. Siap. Ya. Apa itu Pak? Kita udah sabar nih. Ke depan kita akan mereformasi kurikulum kita yang akan memberikan lebih banyak bobot pengalaman, skill kepada mahasiswa, ya, sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman belajar di luar kelas yang terkait dengan disiplin keilmuan yang mereka tempuh. Ya. Sehingga dengan begitu mereka lulus, mereka sudah bukan lagi mengenal, tetapi sudah memahami apa yang harus dikerjakan ketika mereka bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka. Ini menarik Pak. Kan kemarin kan waktu kita sudah ada nih namanya magang mungkin ya Pak. Ya. Magang berarti artinya lebih dari magang. Itu akan ditingkatkan. Ya? Magang itu satu program. Nah ini nanti di mata kuliah ya, mata kuliah artinya itu setiap prodi ada ya Pak ya? Ada. Jadi dari 16 kali pertemuan itu tidak semua berada di dalam kelas. Enggak, nanti tidak seperti itu. Kira-kira seperti itu nanti ke depan. Berarti akan banyak praktek ya kalau kurang lebih seperti ya. itu Pak ya? Dan universitas rektor dengan seluruh jajarannya sudah mulai melakukan reformasi kurikulum tersebut, sudah mulai menggodoknya. Nanti pada saatnya kita akan sampaikan dan akan kita terapkan begitu. Apakah ini sambil menggodok sudah mulai diimplementasikan sedikit demi sedikit kah Pak di universitas Pak? Ya, kalau yang sifatnya magang dan PPL, terus ada beberapa praktek mahasiswa, itu malah sekarang sudah ditingkatkan durasinya. Kalau dulu misalkan hanya satu bulan, sekarang ditingkatkan menjadi 3 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan pengalaman belajar di luar kelas yang lebih banyak bagi mahasiswa. Sekarang itu eranya di kelas itu nanti diskusi saja. Di kelas itu diskusi, ya. Lebih banyaknya mereka menimba ilmu, menimba pengalaman itu dari luar. Menimba ilmu, menimba pengalaman itu dari luar kelas. Jadi ini nanti yang akan lebih menarik bagi mahasiswa kita, bagi calon mahasiswa kita, bahwa Universitas Swadaya Gunung Jati akan lebih membekali mahasiswanya dengan keterampilan-keterampilan teknis, baik hard maupun soft skill-nya. Artinya nanti akan lebih banyak mengenal lapangan ya Pak ya. Seperti Bapak sampaikan tadi bahwa nanti ketika mahasiswa lulus itu tidak hanya sudah mengenal saja, tapi sudah mempraktekannya dan sudah mempunyai keahlian di bidang tersebut ya Pak ya. Ini sangat luar biasa sekali, ini jadi daya tarik baru Pak mungkin. Ya, kita tidak ingin lulusan kita itu begitu lulus dia terbengong-bengong. Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang akan saya lakukan? Enggak begitu. Tidak begitu. Sekarang juga sudah tidak begitu, tetapi ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi ya, sehingga dia bisa kompetitif. Artinya Bapak juga memikirkan masa depan para mahasiswa kita ya Pak? Oh iya, itu yang menjadi tujuan utama kita. Ingat, kampus ini ada karena ada mahasiswa. Kampus ini diadakan untuk membantu mereka, ya kan? Membantu mereka meraih cita-cita, keinginan, harapan ke depan melalui ditempuhnya pendidikan di kampus ini, dengan kita bekali knowledge-nya, keilmuannya, kita bekali skill-nya, baik skill yang hard maupun soft skill-nya. Dan ini menjadi satu hal yang komplit, menjadi satu hal yang yang komprehensif, sehingga kita yakin betul bahwa alumni Universitas Swadaya Gunung Jati di semua program studi ready untuk apapun di luar sana, bekerja, membuka lapangan kerja, dan atau lainnya, baik di government maupun di non-government. Kita sudah sangat yakin melepas mereka nantinya. Seperti itu. Artinya teman-teman di luar sana yang memang
masih ragu ke UGJ itu sangat disayangkan ya Pak Oh ya. iya, nggak usah ragu lagi sekarang gitu kan. Iya, karena luar biasa sekali nih Pak Ketua memberikan banyak sekali manfaat buat teman-teman semua nih sobat UGJ di luar sana yang sudah atau yang ingin masuk ke menjadi keluarga besar UGJ, banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Ini luar biasa sekali. Bapak tadi kan juga Bapak sudah singgung di awal bahwa adanya kampus digital, adanya digitalisasi tidak akan berjalan ketika memang SDM-nya, sumber daya manusia juga tidak mumpuni ya Pak ya. Selain Bapak tadi menyampaikan juga bahwa langkah-langkahnya adalah akan memberikan upgrading untuk para dosen dan juga tendik. Nah ini Pak, sebelum ke sana mungkin itu akan melalui proses tentunya Pak ya. Untuk saat ini nih Pak, apakah yang harus dosen, tendik dan juga mahasiswa ambil untuk bisa beradaptasi atau penetrasi dengan dunia digital saat ini Pak? Ya, begini. Sekarang ini banyak sekali dengan modal Handphone handphone, dengan modal paket data ya. Dosen maupun mahasiswa dia bisa mengeksplor ya kan hal-hal, apakah itu ilmu pengetahuan, skill maupun sesuatu yang mungkin selama ini dia tidak pernah akses, itu bisa diakses. Contohnya misalkan artificial intelligence. AI sekarang itu amat sangat membantu manusia. Jangan salah, ke depan ada prediksi AI akan menggantikan peran dan fungsi manusia. Kalau saya tidak begitu. AI itu harus kita ambil, harus kita pelajari, kita pahami dan kita gunakan. Untuk apa? Lagi-lagi untuk kepentingan membentuk karakter mahasiswa kita yang nanti dia bisa berinovasi dengan AI yang dia pahami. Yang kedua, big data. Kita bisa menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan ketika mereka bekerja. Jadi saat ini yang sedang kita akan galakan adalah dosen, mahasiswa melek teknologi digital. Dengan kata lain, mengupgrade literasi digitalnya. Ya. Tidak berarti bahwa dosen kita sekarang ini dosen yang tidak mengerti, itu bukan berarti. Tapi akan kita tingkatkan. Dengan cara apa? Dengan kita adakan pelatihan. Kita adakan sesuatu yang secara khusus untuk mengupgrade kemampuan mereka di dalam memahami, menyaring, mengimplementasikan, menggunakan dan menghasilkan sesuatu dari AI tersebut. Baik, sepakat sekali dengan Bapak bahwa kita tuh kan kebanyakan sekarang isu di luar sana kan Pak pada takut sampaikan bahwa AI akan menggantikan kinerja manusia. Padahal Bapak melihat sendiri bahwa AI itu malah bisa membantu dan kita bisa memanfaatkan itu ya Pak ya? Iya. Karena memang kebanyakan takut Pak, karena takut dan juga tidak terbiasa, apalagi memang teman-teman di luar sana yang belum mengenal apa itu teknologi Bapak sampaikan tadi, bahwa ini literasi digital ini memang harus kita tingkatkan juga ya Pak ya? Betul. Jangan bukan hanya untuk dosen, karena kan UGJ Talks kali ini juga yang nonton banyak nih Pak. Makanya teman-teman di luar sana juga bisa terus meningkatkan literasi digitalnya. Hanya dengan handphone kita bisa mengetahui banyak hal ya Pak ya, bisa memanfaatkan banyak hal, bisa mendapatkan berbagai macam manfaat dari teknologi itu sendiri ya Pak ya. Bapak, kalau misalkan sekarang teknologi semakin canggih, semakin banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat cepat ya Pak. Bapak dalam memimpin nih Pak di universitas, di yayasan, udah banyak sekali pengalaman yang Bapak lalui nih Pak. Harapannya apa sih Pak untuk masa depan UGJ ke depan itu Pak? Ya tentu kalau saya tidak mengkategorikannya sebagai harapan ya. Jadi kalau saya visi UGJ ke depan itu dia harus menjadi kampus yang mampu memproduksi, menciptakan sarjana-sarjana yang handal, sarjana-sarjana yang mereka tidak saja kemudian kita bekali dan memperoleh selembar kertas yang saya bilang tadi, tetapi
kampus yang betul-betul menjanjikan kepada mahasiswa dan orang tuanya mengkuliahkan putra-putrinya di sini, di kampus ini. Mereka begitu keluar kampus, menyandang gelar sarjana, tidak lama dia bisa langsung mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Apakah tadi bekerja, membuka lapangan kerja, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kampus UGJ harus menjadi kampus favorit, kampus yang memang melayani stakeholders mahasiswa dengan sebaik-baiknya, ya, dan tentu membawa mahasiswa kita meraih cita-cita yang diinginkan. Kita sebagai fasilitator. Optimis, Pak? Ya, optimis sangat. Harus ya, Pak ya? Harus. Harus. Dan artinya ketika Bapak sudah optimis nih, Sobat UGJ di luar sana juga harus lebih optimis lagi, karena teman-teman yang akan memainkan peran tersebut ya, Pak ya. Betul. Karena baik lagi yang Bapak sampaikan bahwa UGJ, kampus kita ini sebagai fasilitator. Dan teman-teman ada sebagai tokoh utamanya. Jadi harapan kami, Bapak dan kita semua, teman-teman bisa menjadi pemeran yang sangat aktif dan bisa beradaptasi begitu cepat ya, Pak ya. Ya. Harus sangat-sangat bisa beradaptasi agar teman-teman semua juga bisa mendapatkan manfaat dari fasilitas yang sangat luar biasa sudah diberikan oleh yayasan dan juga universitas kita nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sekali lagi untuk informasi dan ilmunya saat ini yang sudah Bapak sampaikan kepada Sobat UGJ di rumah. Terakhir, Pak, mungkin ada sedikit nggak kata-kata penyemangat nih, Pak, buat teman-teman di luar sana, Sobat-Sobat UGJ yang sedang berjuang saat ini, Pak. Baik itu dalam pendidikannya, mulai usahanya, dan sebagainya, Pak. Oke. Sedikit, Pak. Untuk mahasiswa, kepada anak-anakku para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan, saya berpesan, manfaatkan waktu yang kalian miliki, manfaatkan waktu yang ada sekarang ini untuk membentuk karakter kalian. Jangan lagi Anda sebagai mahasiswa hanya aktivitasnya kampus, tempat kos, kampus, tempat kontrakan, di luar itu rebahan, di luar itu nge-mall, di luar itu nongkrong di kafe. No. Ingat, saat ini Anda mungkin belum merasakan, ya toh? Belum merasakan betapa di luar sana nanti kompetisi itu begitu keras. Jadi saya menyarankan, menganjurkan, menekankan kepada para mahasiswa, gunakan waktu yang ada, bukan hanya digunakan yang saya sebutkan tadi. Belajar di kelas, it's okay. Terlepas dari itu, gunakan untuk berorganisasi. Ikuti ketika ada seminar, ikuti ketika ada pelatihan, ikuti ketika ada event-event yang nanti itu membentuk diri kalian semakin mempunyai banyak pengalaman. Satu. Yang kedua, bangun jejaring. Bangun jejaring sejak kalian masih berada di dalam kampus. Yang ketiga, belajarlah berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik, belajar kapan kalian bisa menyampaikan pendapat, bicara, dan kapan kalian harus mendengarkan. Gitu kan? Kapan kalian bisa berargumentasi, kapan kalian bisa berkompromi dengan orang lain, pihak lain. Itu, komunikasi itu amat sangat penting, itu kunci sukses di luar sana nanti. Ya. Orang dengan misalkan dengan lulus dengan cum laude belum tentu di luar sana itu berhasil. Kalau dia hanya melulu mengejar ranking, mengejar IPK. IPK harus dikejar seoptimal mungkin, tetapi pengalaman-pengalaman lain selain itu amat sangat penting. 80% pengaruh soft skill ya itu mempengaruhi sukses hidup orang di luar sana. Oke, baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan nih teman-teman di studio nih, luar biasa. Artinya kita harus tetap semangat, harus terus meningkatkan upgrading diri ya, Pak ya. Upgrading diri sebagai mahasiswa, rebahan boleh sesekali ketika capek ya, Pak ya. Tapi jangan sampai lengah. Akhirnya kita terlena hanya rebahan saja nih. Padahal Bapak sudah menyediakan banyak begitu sekali kesempatan dan fasilitas yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkannya dengan baik juga. Betul ya, Pak ya? Betul. Bapak, terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya kali ini. Sangat luar biasa sekali, dan
Sangat senang sekali kami, tim, dan terutama Sobat UGJ di rumah bisa ngobrol langsung nih sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak di lain kesempatan bisa hadir lagi, Pak. Insya Allah. Jangan kapok tapi ya, Pak ya. Terima kasih, insya Allah. Sudah. Kita akan bahas tema yang lebih luas lagi dan lebih menarik lagi mungkin ya. Oke. Sebenarnya teman-teman Sobat UGJ mahasiswa di luar sana pengen tahu nih, pengen lebih dekat dengan Bapak Ketua Yayasan Pendidikannya PSGJ nih, Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Terima kasih Sobat UGJ sudah menonton episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana di rumah bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Bapak sampaikan, karena banyak sekali nih manfaatnya, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa teman-teman terapkan. Mudah-mudahan nggak cuma nonton tapi bisa diimplementasikan langsung sama teman-teman di rumah ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Bapak terima kasih banyak, mudah-mudahan kegiatannya lancar. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentunya sampai ketemu di episode selanjutnya.